Ribuan pencari kerja memadati gerbang PT Aroma Footwear Indonesia di Desa Kedung Kelor, perbatasan Pemalang, Tegal. Sejak pagi, antrian panjang tampak mengular di depan pabrik sepatu tersebut. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah, bahkan dari luar provinsi, membawa berkas lamaran, doa, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Pemandangan ini mencerminkan situasi nyata dunia kerja di tanah air. Setahun setelah pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka berjalan, publik mulai menagih janji kampanye tentang penciptaan 19 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun. Namun, di lapangan kenyataan tampaknya berbeda. Lapangan kerja formal masih terbatas sementara persaingan antar pelamar semakin ketat. Di manakah realisasi janji 19 juta lapangan kerja? Mengapa masyarakat masih sulit mendapat kerja meski program sudah berjalan? Apa langkah konkret pemerintah mengatasi ketimpangan kesempatan kerja? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Dr. Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Subhanallah, dan bukan hanya kali ini saja, Pak Dokter, channel kita Hilafah News membahas tentang janji 19 juta lapangan kerja ini. Nampaknya menurut Anda bagaimana sempitnya lapangan kerja di negeri ini terlihat dari ribuan pelamar yang berebut, bahkan sebelumnya juga di daerah yang katanya kawasan industri di Jawa Tengah, Jawa Barat maksud kami itu juga meluber sekali antrian. Apakah pemerintah benar-benar memiliki strategi nyata untuk membuka peluang kerja yang seimbang dengan kebutuhan rakyat? Ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bung Anggi. Jadi memang fenomena ribuan pelamar berebut puluhan posisi ya di beberapa kota ya, kota-kota industri terutama seperti di kemarin di Bekasi, kemudian beberapa waktu yang lalu yang terakhir-terakhir ini ramai di Pemalang itu menunjukkan memang problem ini problem yang serius ya, menunjukkan betapa seriusnya persoalan ketenaga kerjaan di Indonesia ini. Nah, kondisi ini memang sangat memprihatinkan, ya, memperlihatkan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan itu sangat besar untuk mempertahankan hidup mereka itu dibanding dengan kemampuan negara menyediakan peluang kerja yang memadai. Jadi ada ketimpangan. Masyarakat butuh pekerjaan yang sangat besar, sementara pelayanan negara untuk memberikan lapangan kerja itu sangat sedikit. Nah, sehingga pertanyaan Bung Anggi tadi, apakah pemerintah benar-benar memiliki strategi nyata? Ini menjadi sangat wajar gitu loh, menjadi sangat relevan. Pemerintah memang kerap ya menyampaikan komitmen menciptakan lapangan kerja itu ya, termasuk tadi disampaikan oleh Bung Anggi janji-janji Gibran menjelang pas kampanye yang mau menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan itu. Tapi kan realitas di lapangan menunjukkan kalau strategi itu kosong melompong gitu loh. Gak ada wujudnya gitu loh, tidak menjawab ketimpangan antara jumlah pencari kerja yang banyak sekali tadi dengan ketersediaan pekerjaan itu sendiri. Itu selama belum ada roadmap ya, industrialisasi yang jelas misalnya, terus kemudian ada reformasi pendidikan vokasi yang konkret misalnya ya, terus kemudian adanya keberpihakan terhadap sektor-sektor pencetak pekerjaan real, maka kesenjangan ini akan terus tampak dalam kasus-kasus yang tadi seperti di Pemalang dan lain sebagainya, di daerah-daerah yang lain begitu, Bung Anggi. Dan ketika banyak orang memilih mengadu nasib hingga ke luar negeri karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di rumah sendiri, menurut Anda apakah ini bukan tanda bahwa negara gagal menyediakan ruang hidup yang memadai bagi warganya?
Ya, setuju sekali, Bung Anggi. Jadi memang banyaknya warga negara Indonesia ya, WNI yang milih mengadu nasib ke luar negeri itu ya memang keniscayaan ya ketika mereka di dalam negeri tidak mendapatkan jaminan pekerjaan, berburu pekerjaan yang layak, pekerjaan yang tidak layak pun juga kesulitan ya. Itu ini sebetulnya terus kemudian mereka memilih memilih mengadu nasib ke luar negeri. Ini sebetulnya tidak sekedar berbicara pada keinginan bekerja di luar negeri, ansih ya menurut saya ya. Jadi ini justru malah mencerminkan kegagalan struktural negara menyediakan ruang hidup ya yang aman, yang stabil, bahkan bermartabat bagi warga negara. Ya buktinya tadi janji 19 juta lapangan kerja itu mana? Itu nggak ada kan? Sehingga kemudian masyarakat rela berbondong-bondong ya migrasi tenaga kerja secara masif ya ini karena memang dorongan dorongan faktor dorongan yang memang harus hidup meniscayakan untuk bisa bekerja, hidup itu harus bekerja untuk sekedar untuk dapur ngepul saja itu memang harus bekerja. Untuk bekerja berarti harus ada lapangan kerja. Sementara lapangan kerja di negeri kita ini kan minim. Belum lagi upahnya rendah, kemudian biaya untuk hidup itu sangat tinggi, sehingga masa depannya tidak pasti. Itu kan ini kan efek domino dari kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil itu. Artinya mereka itu bukan sekedar mencari kerja ke luar negeri, mencari peluang baru, tapi karena terpaksa meninggalkan rumah, ya karena negara belum menjamin penghidupan yang layak, sehingga pilihan menjadi pekerja migran ya ke luar negeri tadi itu memang sering dihadapkan pada meski kemudian sering dihadapkan pada faktor keamanan ya misalnya eksploitasi terus kekerasan misalnya juga jual beli manusia ya, atau kontrak kerja yang tidak adil itu kan memang harus ada negara gitu yang hadir ya yang kemudian bisa menyumbang devisa gitu kan. Ini harusnya menjadi cermin ya bagi sistem ekonomi yang diterapkan di negeri ini oleh para pengambil kebijakan ini ya negeri kita ini tidak mampu menyerap tenaga kerja secara madai ya padahal idealnya itu yang menjadi penyedia ruang kerja itu kan harusnya memang negara yang memungkinkan rakyat berkembang tanpa harus pergi ke jauh-jauh ke luar negeri kan memang harusnya mencari nafkah itu paling nyaman di daerah yang paling dekat gitu di negerinya sendiri itu sehingga memang pertanyaan Bung Agi tadi ini sangat relevan sekali apakah bukan termasuk terkategori negara yang gagal ya ini betul sekali Bung sama pendapatnya ya setidaknya menunjukkan negara belum hadir optimal gitu loh kalau nggak disebut negara gagal itu faktanya kan memang negara nggak hadir secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam konteks ini adalah layanan terhadap lapangan kerja yang luas bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan begitu Bung Anggi. Dan terkait melonjaknya angka pengangguran dari tahun ke tahun, apakah ini juga menegaskan perlunya solusi komprehensif? Mengapa pemerintah masih terjebak pada program simbolis tanpa perubahan struktural yang bisa dirasakan masyarakat luas, Bung? Jadi begini Bung Anggi, melonjaknya angka pengangguran dari tahun ke tahun itu seharusnya memang menjadi alarm yang keras ya untuk sebagai pendekatan ya bagi pemerintah yang selama ini belum menyentuh akar persoalan itu ya tapi namun kita harus ngerti juga uh, membaca kenapa justru pemerintah itu masih berkutat pada program-program simbolis yang tadi Bung Anggi sebutkan. Misalnya ya program simbolis itu pelatihan singkat ya terus kemudian bantuan sementara kampanye penciptaan kerja yang kita jadi ingat statement Gibran ya 19 juta lapangan kerja yang jadi ingat seperti kampanye bapaknya SMK itu mobil SMK itu jadi
Itu tidak cukup ya, tidak cukup hanya seperti parsial-parsial yang omong kosong saja, yang omon-omon saja, tidak cukup. Bahkan untuk mengubah struktur ekonomi yang sedang diterapkan di negeri kita ini itu sampai kemudian menghasilkan apa, justru malah menghasilkan pengangguran itu sendiri begitu loh. Jadi kalau pertanyaannya mengapa pemerintah terjebak dalam pola ini yang terus-menerus, ini jelas sekali, Bung Agi, karena pemerintah sedang menjalankan sistem kerja kapitalisme. Sistem kapitalisme berkali-kali saya sebut, dan ini problem-problem sistemik, problem kapitalisme, maka solusinya pun juga harus solusi secara sistemik. Meski kemudian ya pemerintah melakukan langkah-langkah parsial ya, misalnya menjalankan tadi program-program simbolis tadi, bansos, sertifikasi, ya, terus kemudian pelatihan-pelatihan ini memang sangat menjual di politik ketika kampanye itu sangat sangat populer, sangat diminati. Tapi setelah itu kemudian kan ibarat makan permen, permen habis manisnya hilang, padahal rakyat butuh makan, bukan sekedar butuh pemanis, bukan butuh gula-gula. Rakyat itu butuh makan yang bisa membuat kenyang, yang bisa membuat nutrisi. Bukan diberi permen harusnya diberi makanan, diberi yang membuat memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Sehingga kemudian tidak parsial-parsial begitu. Termasuk misalnya apa harus ada langkah yang sifatnya politis juga, karena ini problem sistemik, harusnya harusnya secara sistemik juga solusinya itu hadir perubahan struktural yang memang menuntut keberanian politik, Bung Anggi, bukan sekedar reformasi perindustrian ya, perbaikan kualitas tenaga kerja dengan pendidikan advokat, terus kemudian penguatan sektor manufaktur ya, pemberdayaan UMKM yang berbasis produksi, tidak hanya itu. Jadi memang tidak tidak boleh terjebak di zona nyaman kekuasaan yang kemudian menjadikan status quo, yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap aja miskin. Itu orientasi pembangunan seperti itu masih orientasi pembangunan yang arahnya itu kapitalisme. Nanti ujung-ujungnya juga pada padat modal, bukan padat karya. Ini kan semakin parah, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang atau otomatisasi kapitalisme global ini pemerintah jadi gagap gitu loh untuk menciptakan pekerjaan real bagi tengah-tengah masyarakat, ya. Apalagi kemudian diperparah dengan dunia pendidikan yang tidak berkaitan dengan, seakan-akan terputus dengan ketenaga kerjaan, ganti menteri, ganti kurikulum, ya. Itu kan jadi tidak sinkron, ya. Dunia pendidikan yang harusnya menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil, memiliki kemandirian dalam membuat pekerjaan, membuat pekerjaan loh ya, Bung Agi, bukan menjadi pencari kerja, tapi justru harusnya membuat pekerjaan itu. Sementara industri itu yang dibutuhkan kan tenaga-tenaga yang terampil, yang lebih spesifik. Jadi tidak ada keharmonisan antara bidang pendidikan dengan ketenaga kerjaan ini. Makanya kemudian solusinya tidak boleh parsial-parsial begitu, harus paradigmatik ya, yaitu solusi yang sifatnya sistemik, ganti rezim, ganti sistem kalau bahasanya anak muda itu kan. Agar apa? Agar pemerintah itu bisa menampilkan tidak sekedar program simbolis, tapi memang betul-betul meninggalkan kapitalisme ya, yang bermacam-macam kedok tadi ya, apakah kedok subsidi, kedok bantuan sosial, industrialisasi, reformasi vokasi ya, itu saya kira hanya kedok-kedok kepentingan sesaat saja untuk memperkuat bargaining politik mereka itu. Tetapi juga yang dibutuhkan itu memang perubahan paradigma, perubahan sistemik ya, meninggalkan sistem kapitalisme, menerapkan sistem ekonomi Islam. Begitu Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Bung Anggi. Sama-sama Bung Yona, jazakallah juga untuk paparannya. Semoga ini tidak lagi-lagi pemerintah tidak terjebak pada program simbolis yang akhirnya tidak memberikan manfaat banyak bagi rakyat, hanya menguntungkan segelintir pihak saja ya Bung Yona, seperti pada Iya. pembahasan sebelumnya Anda menyampaikan kekayaan hanya
dimiliki oleh sekalangan golongan. Jasa kalau sekali lagi Bung Yono untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Lava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga memberikan kebaikan bagi kita semua. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.